Aceh, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo Komkorian, ketemu lagi bersama saya Dias di The Corner Talk, we talk to inspire. Nah, pastinya nih di episode kali ini seperti biasa kita akan membahas hal yang insightful, hal yang menarik lah buat teman-teman semua, di mana mungkin teman-teman tahu ya, perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang, nggak tahu semakin ngeri atau semakin menarik bagi teman-teman. Tapi tentunya kita di sini akan membahas satu topik yang lagi in banget nih, ada metahuman. Mungkin teman-teman tahu tuh apa metahuman itu. Nah, di sini kita udah ada tamu spesial, langsung aja. Ada Mbak atau Kak Belinda Lewis. Kak aja boleh. Kak aja ya? Kak aja. Iya. Kak Belinda ini merupakan CEO dari Genexis dan Titan Tech ya? Yes, co-founder. Ya? Co-founder, co-founder. Siap. Kalau ada yang tahu Zivi, Love Caca, nah ini orang di baliknya nih. Gimana Kak Belinda kabarnya? Baik. Terima kasih ya. Thank you siap. ya udah di-invite di sini. Siap. Teman-teman Komkorian, sekali lagi kita kedatangan Kak Belinda, co-founder dari Genexis dan Titan Tech ya. Mungkin untuk awalan boleh diceritain nih Kak Belinda apa sih Genexis itu? Dan kenapa Kak Belinda menginisiasi ini dan dari mana inspirasinya? Oke, thank you ya Dias. Mungkin hai Komkorian, perkenalkan saya Belinda. Bisa dipanggil Bel untuk lebih akrabnya ya. Saya itu co-founder dari Genesis dan Titan Tech. Mungkin aku mundur sedikit ya untuk menceritakan inspirasi diketemukan si Genesis ini. Jadi pertama kali saya itu membangun company bersama dengan co-founder saya itu Titan Tech dulu, yaitu di immersive tech and gaming industry ya. Titan Tech dulu baru Genexis ya? Betul. Nah, itu dibangun di tahun 2021. Lalu di 2022 baru muncullah si Genesis ini. Nah, tadi pertanyaan dia gimana ya itu awal muncul idenya dan terinspirasi dari mana? Sebenarnya karena saya berawal dari Titan Tech itu saya berkecimpung di dunia teknologi lumayan banyak ya, deep dive banget gitu. Jadi dari situ mulailah melihat betapa cepatnya digital innovation itu exist di dunia ini, terutama dari global lalu dibawa ke Southeast Asia dan masuk ke Indonesia. Nah, salah satunya itu seringlah lihat avatar di gaming ya, karena industri Titan Tech itu di gaming. Nah, jadi akhirnya setelah dari situ mulai muncullah ide, wah ini bisa dikembangkan menjadi sebuah hyper-realistic metahuman yang akan dipanut dan dapat memberikan inspirasi kepada audience ya di masyarakat untuk sehari-harinya. Nah, di luar itu juga sebenarnya awal muncul idenya tuh kenapa? Bukan hanya dari situ ya, mungkin itu lebih ke opportunity-nya. But actually this is quite personal. Jadi saya pada umur 21 itu kehilangan ayah saya gitu. Nah, sempat karena lihat hologram, lihat gaming avatar ini, saya pikir it would be nice kalau misalkan saya bisa relive the moment with my dad. Jadi misalkan dulu saya suka baca Kompas nih, yang print ya, masih zamannya gitu. Udah gitu saya buka ngopi sama ayah saya di pagi hari ngobrol gitu. Jadi it would be nice kalau saya bisa relive that moment. And that's why it started out, that inspiration yang lebih dalam menurut saya, di mana akhirnya company ini dibangun juga bersama dengan co-founder saya yang lain untuk membuahkan all these IPs and metahumans yang akhirnya dapat di-enjoy oleh audience. Gitu. Inspirasinya cukup ini ya, Mbak ya. Ya. Berarti dua-duanya masih berjalan, Titan Tech sama Genexis? Yes, masih seiring berjalan. kan atau masing-masing? Masing-masing. Jadi ini company-nya memang saya dengan co-founders yang berbeda. Di Titans ada 2 co-founders lagi, jadi total bertiga. Dan yang di Genesis pun juga bertiga. Jadi ini satu ekosistem menurut saya, karena di dunia teknologi. Jadi saling membantu, but we have separate management, we have separate teams as well. I see, oke. Mungkin kan kita bahas yang di metahuman-nya nih ya. Berarti itu fokusnya di Genexis? Betul, di Genesis. Betul ya. Dan produknya apa sih Kak Belinda nih di Genexis ini? Apa emang hanya fokus ke metahuman atau ada yang lain gitu? Boleh diceritakan mungkin? Oke, boleh. Untuk saat ini kita fokusnya di metahuman ya. Jadi kalau misalkan di masyarakat itu dikenalnya metahuman merupakan sebuah semacam virtual influencer yang tampangnya itu sangat hyper-realistic seperti human. Jadi untuk saat ini di titik ini kita memang fokus ke situ, tetapi
Untuk kedepannya ada beberapa new business unit division yang kita sedang planning, tapi belum boleh di-reveal today. Ya. Belum boleh ditis ya? Belum boleh. Tapi nggak jauh dari ekosistemnya kok. Iya. Oke, menarik sih MetaHuman. Apa tadi? Virtual influencer ya? Correct. Oke. Berarti konsepnya sendiri itu seperti apa sih, Kak Belinda, dalam konteks perkembangan teknologi deh, potensi pengaruhnya kepada kita manusia itu seperti apa, Kak Belinda? Potensi itu menurut saya bagus ya. Memang konotasinya itu banyak orang yang mengira ini tuh sesuatu yang negatif. Tapi I believe and the whole team behind Genesis believes it depends on the people behind. Karena at the end of the day membuat MetaHuman itu kan perlu manusia di belakangnya. Seperti sekarang yang lagi heboh AI ya. Tetap yang nge-prom itu manusia. Betul. Jadi it's the same in our industry. Dan menurut saya potensi itu sangat bagus dalam arti apa? Kalau misalkan say KOL manusia. Itu scalability-nya itu tidak besar. Kenapa? Karena contoh saya sama Dias di sini, kita hanya bisa duduk di sini at one time. Dengan adanya MetaHuman, itu saya bisa kali 5, kali 10 lokasinya di 10 tempat at the same time, right? So just as simple as a fact seperti itu, ya. Dan kita di Genesis ini juga goal-nya itu apa? Selain meng-create MetaHuman, kita juga menjadi agregator para IP virtual influencer ini, gitu. Oke. Udah ada siapa atau apa nih? Udah ada apa aja atau siapa aja nih? Siapa aja kali ya, lebih menghumankan ya, MetaHuman soalnya. Oke, kalau ada siapa aja, as of today kita sudah launching 2 IP yang dilahirkan langsung dari Genesis, yaitu yang tadi Dias bilang, Love Caca dan ZV. Dan actually kita juga adalah para creators behind yang mungkin sempat heboh juga di market, yaitu MetaHuman-nya si BCA, which is the first financial educator in Indonesia yang dalam bentuk MetaHuman, dan juga untuk Vita First Media. Berarti ada 4 ya? Total 4. Sementara. Jangan-jangan sampai akhir tahun 100. Waduh. Didoain aja ya 100. Iya. Tapi ya masing-masing punya apa ya bahasanya? Kepribadian sendiri ya yang ditonjolkan di khalayak gitu. Love Caca kan setauku dangdut. ZV itu yang lebih apa ya? Lebih mature, lebih dewasa, enggak juga? Enggak, mungkin wataknya seperti itu ya. Jadi benar yang dia bilang, setiap MetaHuman yang kita buat itu memang ada 2 komponen yang penting buat kita. Satu adalah bodinya, which is the physical feature. Makanya penampakannya beda-beda ya, seperti layaknya manusia. Tapi yang kedua adalah soul-nya, which is the DNA. Jadi kalau Caca lebih gemes, ya kan? Tadi bilang, aduh gemes banget, lucu banget gitu, centil katanya ya, which is right. Kalau ZV itu lebih ada kedewasaannya, tetapi at the same time dia tuh memang adalah seorang Gen Z yang sedang mengeksplorasi dunia gitu. Itu dari tim Genesis ngasih mereka umur nggak atau gimana tuh? Enggak ya? Kita ada kasih umur, jadi mereka tuh di umur 18, tetapi sebenarnya it's up to us mau dia tambah tua atau makin muda atau tetap selamanya selama 50 tahun ke depan. Nggak ada tanggal lahirnya berarti? Ada yang unknown, ada yang ada juga. Menarik. Yang satu tadi dangdut, yang satu ya Gen Z. Iya. Biasa gitu ya, siap-siap. Nah, mungkin itu cara MetaHuman-nya ya, Kak ya. Tapi behind the scene tadi nih kan pasti butuh human lah ya. Orang aslinya nih kayak kita ini kan di apa ya, penciptaan teknologinya lah. Nah, itu cara kerjanya gimana tuh? Untuk menciptakan si ZV, menciptakan Love Caca dan MetaHuman lainnya nantinya gitu. Jadi sebenarnya di belakang itu prosesnya lumayan banyak ya, Dias. So, untuk kaum Korean mungkin yang biasa suka nonton Avatar, ya itu kan di belakangnya sebenarnya ada actors and actresses dan a whole team and a whole set of technology. So basically that's what we use as well. So for example, sebenarnya kalau kita ngomong tentang software, itu tuh kita menggunakan sampai 28 plus untuk different software to create one MetaHuman. Jadi itu ibaratnya tuh kayak banyak sekali resep yang kita masak dan godok ingredientsnya menjadi satu kesatuan, yaitu sebuah MetaHuman. Dan di luar itu juga ada beberapa hardware yang sangat advance teknologinya yang kita gunakan juga. Gitu. Berapa lama tuh bikin Love Caca sama ZV itu? Well, kalau misalkan sebenarnya awal kita baru mulai, company kita itu mulainya di tahun April 2022 ya. Nah, jadi itu kita memang kalau berapa lama untuk yang Love Caca pertama kali kita launch, itu memang membutuhkan banyak R&D secara innovation and technology. Jadi itu biasa kita bikin kurang lebih di 3-4 bulan. But yang terakhir-terakhir ini yang sedang kita develop itu memakan waktu jauh lebih pendek, sebulan kurang lebih. Itu karena apa? Teknologinya lebih canggih atau udah biasa buat jadinya jadi
itu kombinasi sih. Jadi teknologi juga makin canggih, at the same time juga craftsmanship anak-anak ya di tim kita itu udah makin jago juga gitu. Jadi udah biasa. Ya mungkin yang pas bikin awal tuh masih bingung, masih ngeraba-raba, ketika udah produk ketiga keempat udah tinggal jalan aja gitu ya. Betul, dan adanya AI juga membantu prosesnya. Teknologi membantu teknologi yang lain. menarik. Betul. Nah, terus apa ya kayak yang namanya teknologi pasti ada resiko, pasti ada etika mungkin yang kemudian gimana sih untuk apa ya menjaga itu tuh agar kemudian tidak disalahgunakan, agar kemudian tetap apa ya memberikan manfaat yang berguna lah bagi manusia yang sesungguhnya gitu. Betul. Sebenarnya namanya bukan hanya teknologi juga ya, tapi menurut saya manusia pun, even influencers bukan virtual itu, it depends again kembali kepada mereka. Satu mungkin dari segi what kind of positive message we can give to the audience. Jadi misalkan waktu kita bikin Silaf Caca dan Zivi, message-nya tuh apa yang kita mau kasih, inti unsur core-nya tuh apa, dan itu harapan kami juga dapat membantu mengedukasikan masyarakat. Mungkin dalam hal-hal yang tidak terlalu kaku ya, jadi benar-benar kayak friend to friend gitu. Yang kedua juga mengenai data, itu memang kita banyak terima data ya, karena ini menggunakan virtual influencer, tetapi kita gunakan juga dengan sangat private ya, dan kita olah dengan sedemikian rupa supaya dijaga privasinya gitu. Tapi at the end of the day, menurut saya bagaimanakah kita menggunakan teknologi dan tool ini to actually give out a positive message to the audience gitu. Itu sih ya, positive message ya. Iya. Yang kemudian apa namanya? Ya kan teknologi tadi sih ya, kembali ke teknologi tadi pasti kan ada takutnya kan disalahgunakan, takutnya kan ada apa ya resiko-resiko yang di luar kehendak kita sebagai manusia gitu kan ya, Kak ya. Tapi so far aman ya untuk Laf Caca sama Zivi? Iya, so far sih aman. Dari netizen juga sangat engage dan mereka benar-benar sangat ini. Ibaratnya setiap kali Laf Caca posting, wah sorak-sorak semua ya, Instagramnya kan ya, sama TikToknya juga gitu. Jadi memang ada ini ya teasingnya kadang si Laf Caca, tapi at the end of the day itu saya juga banyak terima feedback dari market gitu. Wah ini nggak pernah nih adanya metahuman dangdut singer, terus ngobrolnya bahasa Jawa gitu kan. Jadi I think it gives a different flavor, dan selama ini juga secara message itu positif, something that is entertaining in a different medium. Iya betul sih. Berarti Laf Caca tuh orang Ngawi ya tadi? Iya betul. Dari Ngawi terus baru pindah ke Jakarta. Oh gitu. Kalau Zivi? Zivi itu dia ceritanya tiba-tiba muncul di Earth, tapi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Jadi awalnya dia muncul, dia tuh lagi explore culture-nya Jaksel. Anak Jaksel, Gen Z. Itu pernah ketemu nggak dua-duanya? Belum. Belum pernah? Kita lihat ya bakal pernah ketemu apa nggak, tapi so far belum. Belum pernah ketemu. Kita pisahkan. Siapa tahu tiba-tiba berteman. Iya gitu. Mungkin dipertemukan dengan Korean kali ya nanti ya. Boleh tuh. Siapa tahu nanti lain kali Zivi Laf Caca bisa diajak ke sini ya Kak ya. Bisa. Siap. Terus jadi kita udah ngomongin metahuman-nya, udah ngomongin etika dan resikonya. Kedepannya nih menurut Kak Belinda bakal bagaimana nih metahuman? Harapan dan ya perakiraan prediksinya Kak Belinda nih. Iya. Kalau harapan saya dan juga as a company ya, bersama dengan partners dan tim saya itu, satu pastinya scaling up dan growth-nya as a company, tapi untuk metahuman itu bisa dipergunakan bukan hanya untuk, sekarang mungkin modelnya lebih influencer, entertainment ya, lifestyle. Tetapi kedepannya itu juga bisa digunakan untuk edukasi. Atau misalkan contoh nih, simple cases di mana orang yang with disability atau confidence levelnya itu tidak besar, tapi mereka pingin tampil, for example, we can actually utilize metahuman. And at the end of the day juga bisa digunakan untuk edukasi gitu. Jadi sebenarnya use case-nya itu sangat banyak. Jadi itu yang kami harapkan ya untuk kedepannya banyak bisa membantu. Jadi sebenarnya resikonya ada, tapi potensinya juga besar banget ya. Betul. Besar banget ya. Betul. Iya. Dan tadi benar ya, tergantung people behind the metahuman-nya itu menjadi apa ya? Betul, exactly. Jadi kalau misalkan hari ini kita mau buat arahnya yang memang negatif, of course it's easy to do that. Jadi menurut saya founders, the people, the investors, and the team behind itu sangat penting untuk mengarahkan para metahuman IP ini tuh kemana dan purpose-nya untuk apa. Siapa tahu Laf Caca sama Zivi diajak main film, bisa ya? Sebenarnya udah ada rencana. Wah hebat nih dia, sudah nebak dia.
Iya. Karena tadi sih dia udah muncul di TikTok, udah muncul di media sosial lah. Ya kan film berarti bakal ada ya. Ada siding-siding sedikit lah ya. Oke. Ditunggu tanggal mainnya. Oke. Mungkin apa ya? Yang belum terlaksana deh. Yang belum Kak Belinda dan tim belum explore dan apa yang ingin dieksplor setelah ini? Apa? What's next dari Genesis? Oke, what's next itu satu adalah of course kita mau ada presence yang sangat kuat di negara kita sendiri ya. You talk about technology, orang pasti semua lihatnya keluar. Tapi at the end of the day, menurut saya, if we can make something out of the team that is locally based, kita juga semua do in-house, that would be a milestone for us untuk ada di market dan sudah exist banget di market. Dan yang kedua belum tercapai itu, of course kita mau go to Southeast Asia terutama. Saya nggak usah jauh-jauh dulu ke global ya, but at least Southeast Asia is something that's along our pipeline. But saya believe we have to conquer the market right now dulu sebelum kita keluar gitu. Ada nggak sih yang di ASEAN itu yang MetaHuman juga itu? Actually udah ada beberapa. Di negara lain ada? It's not something new anymore di luar. Apalagi kalau di US ya. Di Indonesia itu udah ada beberapa tapi masih termasuk baru. But menurut saya justru potensialnya itu sudah kelihatan ya. Bukan terlalu baru banget, but the potential of the space gitu. Berarti siapa tahu ya tadi Love Caca sama Zivi ketemu dulu berdua terus keluar negeri bareng-bareng. Ketemu MetaHuman yang lain tuh possible kan? Possible banget kan? Nanti crossover dari sini ketemu yang di Jepang atau di Korea gitu kan. Dan kita nggak tahu ya itu akan membuka banyak jalan ke depannya secara collaboration between countries dan juga education and so forth. Gitu. Mungkin Kak Belinda ada nggak standar pesan-pesan untuk Komkorian mungkin yang ingin bergelut di dunia MetaHuman atau yang ingin tahu soal MetaHuman, monggo Kak Belinda apa yang mau dikatakan? Oke, thank you Dias. Sebenarnya tadi aku mau tambahin kita tuh tahun ini bakal ada beberapa launching IP lagi. Berarti bukan cuma Love Caca sama Zivi lagi? Bukan. Jadi itu something exciting. Nah, karena itu pasti kebayang dong dapur kita tuh wah lagi rame banget nih. Hektik nih kayaknya nih. Hektik tapi produktif. Itu yang saya suka bilang gitu. Nah, jadi pesan saya buat Komkorian mungkin ini adalah industri yang sangat baru di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian emang ada interest untuk belajar, menurut saya tuh ini memang susah dicari secara kurikulum di Indonesia pada zaman sekarang ya. Jadi semua tim yang kita rekrut di dalam itu memang kita juga groom dan train by ourselves, by my co-founders and partners juga gitu. Dan akhirnya saling mengajari nih gitu. Jadi mungkin tuh Komkorian yang penasaran pengen tahu dunia kita, boleh reach out to us juga. Kita selalu open untuk menerima tamu, ya kan? You can go to our website di genesis.world. Dan juga kalau misalnya mana tahu ya, ada yang mau apply jadi intern. Boleh banget. Kita udah berapa kali loh ada intern. Lihatnya di website atau di website di Instagram? Dulu, di Instagram. Di Instagram juga reach out, genesis.world itu boleh. Atau kamu bisa kontak lewat Love Caca atau Zivi juga bisa. Nanti disamperin ke mama dan papanya. Oke. Berarti bisa tuh nge-DM Zivi? Bisa. Kalau nge-DM Love Caca sama Zivi dibales loh. Mereka tuh main social media banget. Cobain aja. Ya, sip. Kalau gitu, wah menarik banget sih kalau bahas teknologi tuh nggak ada habisnya sih. AI, human, NFT. Tahun depan kita nggak tahu ada apa lagi ya. Kita lihat ya. Tapi yang kita tahu pasti Love Caca sama Zivi ada teman baru ya? Bakal ada. Ada. Oke. Mungkin karena masalah waktu Kak Belinda, terima kasih banyak Kak Belinda sudah ngobrol sama Dias dan sama Komkorian. Mungkin lain kali Love Caca sama Zivi-nya dibawa ya? Boleh. Lain kali bikin janji dulu. Nah, iya. Nanti langsung aku DM deh. Oke, main boleh. Kompas gitu ya. Boleh, siap. Jadi demikian Komkorian, kalau ada yang ingin ditanyakan tadi bisa ke Love Caca, bisa ke Zivi, atau bisa reach out Instagramnya Genesis. Betul. Genesis World ya? Genesis.world. Di follow aja teman-teman Komkorian semua. Jadi sampai bertemu di The Corner Talk episode selanjutnya. Semoga obrolan kita hari ini menjadi lebih berwawasan ya bagi teman-teman Komkorian semua. Kak Belinda, sekali lagi terima kasih. Thank you, yes. Thank you Komkorian. Thank you. See ya. Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor,
dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Talk. We talk to inspire.